Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goyang untuk seluruh kawan-kawan di tanah air, pecinta dangdut Pantura. Malam ini kita bertemu dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-164, membincang judul Wakancil Wakoslet versus Dian Anik. Inilah lagu Pantura. Mari kita ikuti bersama. Insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil, dan khusus meskipun terlambat, perbincangan ini merupakan kado ulang tahun untuk Mbak Dian Anik yang jatuh pada 10 Oktober. Mohon maaf karena keterlambatan ini, meskipun kami juga tidak tahu usia Mbak Dian juga berapa sekarang. Kelahiran 88 tuh ya? 88, berarti kalau nggak salah 33 atau 34. Mohon maaf jika keliru. Wartiem sombong pisan ngadirakeun senok balik sing Taiwan. Kawan-kawan di seluruh tanah air, lagu-lagu Pantura mengalami beberapa fase perubahan. Kalau kita sempat membaca riwayat yang pernah dituliskan oleh kawan-kawan pecinta maupun pemerhati seni di Cirebon terutama, dahulu kita mengenal beberapa tokoh tarling. Tarling itu simpelnya aransemen musik yang terdiri dari gitar dan suling, tetapi ada penjelasan yang lebih detail dari itu. Ada seorang kawan juga, Bomski Ribon, Bapak Iwan Esen, Denny Iman Firmansyah Esen, lulusan ISBI, yang kebetulan tugas akhirnya mengangkat tentang tarling. Barangkali beliau lebih bisa memberikan gambaran lebih utuh tentang tarling itu sendiri. Tapi di forum ini kita akan mengkhususkan kepada fenomena yang paling menonjol hari ini tentang lagu Wartiem. Dahulu pernah kita mengenal almarhum Abdul Ajid dengan grup tarlingnya Putra Sangkala dengan Haja Uun Kurniasi. Kemudian ada juga Kang Atok almarhum juga. Kemudian ada Dulatif, ada Bajana yang gitar tarling itu, maestro gitar tarling. Kemudian beberapa, kalau di Indramayu ada Ipang, Mas Ipang. Kalau di Cirebon misalnya, kenapa saya ambil Dian Anik dengan Wakoslet? Wakancil Wakoslet itu kan dari Jangga, dari Trisi Indramayu. Mereka biasa tampil sebagai bodoran, sebagai pelawak di dalam sebuah pertunjukan sandiwara atau tarling atau apapun itu. Kalau di timurnya itu semacam cak percil gitu kan.
semacam itulah, yang moreg-moregnya lah, yang guyon-guyonnya itu mereka kemudian menyanyikan lagu itu. Nah, dan lagu ini, lagu Wartiem itu diciptakan oleh Dawer Jeprat. Ya, saya yakin ini nama alias ya. Yang kita lihat di channel YouTube Jawara Studio itu sekitar 20 Oktober 2020 itu diunggah, kemudian menjadi viral. Saya nonton terakhir itu sudah 14 juta kali ditonton dengan aransemen yang saya pikir sangat sederhana, bahkan kesannya seperti minus one, meskipun itu pakai MIDI, ada gitar, ada suling, jadi kesan MIDI-nya itu kental sekali. Tidak digarap dengan alat maupun orang-orang yang lengkap. Nah, yang menarik pertama, sebenarnya dari Wartiem itu kan sudah menunjukkan kekhasan nama lokal, nama kampung, nama masyarakat pelosok, yang mirip dahulu juga pernah ada yang sempat viral, karena saat itu belum ada istilah viral, itu Darwijem. Booming dulu ya. Booming ya, Darwijem hampir sama gitu kan. Nah, yang menarik dari syair-syair atau lirik-lirik lagu Tarling Dangdut itu adalah sisi banalitasnya. Menarik. Sisi banalitas, sesuatu yang dangkal, sesuatu yang bersifat keseharian, sesuatu yang bersifat seksualitas, sesuatu yang bersifat konflik rumah tangga secara terang-terangan, secara terbuka. Maka kita pernah mendengar judul Duda Araban gitu, Rangda Angetan, pengen sing dawa, sesuatu yang berkonotasi seksualitas, sesuatu yang sebenarnya ya berkonotasi demikian, meskipun kemudian ketika ditanya ini maksudnya apa, diplesetkan menjadi ya gede apa kesabarannya dawa umure gitu kan. Nah itu kan kilah sebenarnya, tetapi ini ya pada kenyataannya ini berangkat dari keseharian masyarakat Pantura. Yang namanya Duda Araban itu kan karena mengizinkan istrinya pergi ke luar negeri, pergi ke Arab menjadi TKW. Dan rata-rata ketika menjadi Duda Araban itu kan menikmati hasil jerih payah istrinya di luar negeri. Gitu. Misipoya ya. Meskipun ada juga ada juga lagu tentang Duda Araban tetapi sedih karena anaknya bertanya terus ibunya kemana gitu kan, bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya bapaknya berusaha menyabarkan anaknya, ada yang kayak gitu. Tapi yang dominan adalah lirik-lirik yang nakal menurut saya, nakal nyerempet gitu kan, nyerempet. Nah menariknya adalah setelah sampai berapa puluh tahun sampai hari ini ya, itu tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu, dari itu ke itu gitu, dari seksualitas yang dipelesetkan, yang nyerempet-rempet kemudian kepada konflik rumah tangga, kepada sesuatu yang hampir semuanya banal. Meskipun saya mencatat beberapa syair, beberapa lirik, diantaranya ada yang nyastra gitu kan. Nyastra, maksud nyastra itu agak serius. Misalnya lagu Tetep Demen, meskipun itu posisinya sebagai pihak ketiga, kemudian Telaga Remis, Bandara Soekarno Hatta misalnya gitu. Bendungan Karet.
kemudian apa? Ada yang ini tuh. Beberapa yang bisa dinikmati tidak sekadar memindahkan realitas keseharian ke dalam lagu, ke dalam bentuk syair, ke dalam bentuk aransemen musik. Itu ada beberapa, tetapi justru yang mungkin lebih disukai ya, atau lebih merakyat lah, bukan lebih disukai, lebih merakyat, lebih mudah didengar, lebih mudah nempel di telinga ya, lagu-lagu yang seperti itu. Nah itu kemudian karena ini berangkat juga dari tradisi lisan masyarakat setempat, lagu Wartiem, entah disadari atau tidak, ini berisi semacam wangsalan atau parikan. Kalau Wartiem, warkedokan itu ada sebuah cerita di kedokan bundar gitu kan. Ada warung, kalau kita menelusuri sepanjang Indramayu tentu kita akan ketemu dengan warung remang-remang gitu kan. Warung, atau pernah kemarin ada dikenal istilah kopi lendot gitu kan, dari warung remang-remang gitu. Mungkin ini soal teks ya, Wartiem warkedokan cungur pengsek kedodokan. Ini jadi untuk mungkin masyarakat terisi lahir di tempatnya Dawer Jeprat sebagai pencipta, pesek ya pengsek gitu kan. Pesek sama aja sih, maksudnya begitu. Ini sudah jadi wangsalan tersendiri gitulah. Iya, Iya, sudah jadi wangsalan. Wartiem warkedokan cungur pengsek kedodokan. Kemudian iwak odong odong pindang teri, tanda sombong sing luar negeri. Jadi 1212 bukan 123. AB rimanya tuh. Iya langsung AB langsung. Ading. Bukan AB gitu kan. Rimanya begitu. Jadi tidak ada sampiran dan isi. Jadi sampiran dengan isi sekaligus. Nah, ini kan bentuk sastra sebenarnya, sastra lisan yang dituliskan. Kita mengenal rima. Itu. Kemudian kayak wong bule rambutnya ana warnane. Disangka bule beneran padahal dadak semiran. Ini rimanya a gitu. Gitu. Ya mengutamakan kesamaan huruf terakhir gitu kan. Ya kan? Gitu. Yang untuk dua paragraf di awal, dua bait di awal itu prinsipnya rima a. Enggak, AABB tah, AABB. Oh ya, AABB, kemudian AA. AABB lagi. AABB lagi. Iya, Oh iya. Kalau AABB, AABB, gitu kan. Itu terjemahannya ini tampaknya perlu diterjemahkan juga. Wartiem warkedokan. Wartiem nama tokohnya gitu kan. Kemudian warkedokan, ada, saya menduga ini warung kedokan atau hanya sekadar mencari rima, mencari rima yang mirip, yang sama. Cungur pengsek kedodokan, hidung pesek terduduki gitu kan. Gimana cara terduduki apa gajah? Kalau dahulu waktu kecil itu ketika ada yang hidungnya pesek itu keinjak kaki kebo katanya. Nah, itu mungkin. Emang iya, memang. Keinjak kaki kebo katanya gitu. Sampai ada di punggungnya kepiting itu ada seperti tapak kaki. Nah, itu katanya keinjak kaki kebo. Tuh, punggungnya kepiting itu di sawah. Iya, begitu-begituannya tuh bisaan tuh. Iwak odong pindang teri, iwak odong. Saya belum tahu iwak odong seperti apa, tapi pindang teri.
teri yang dipindang tahu. Kecil-kecil aja. Rada sombong sing luar negeri, saya pikir udah clear ya, paham ya, jadi paham. Kemudian gayanya kayak wong bule, gayanya seperti orang bule, rambutnya ana warnanya, rambutnya ada warnanya. Coloring. Disangka bule beneran, dia Dikira bule. betulan. Betulan. Padahal dadak semiran, padahal karena mendadak disemir. Pikok. Kemudian di bagian ref, wartiem sombong pisan, ngadiraken senok balik sing Taiwan, membanggakan. Wartiem ini habis pulang dari Taiwan. Yen nyandang celana pendek, kalau berpakaian celana pendek, kaos cingkrang, kaos yang pendek juga. Cingkrang itu yang 3/4 gitu kan, tidak menutupi pusar. Apa namanya kalau sekarang itu? Apa bralet? Bukan, Iya itu. tank top, Iya, semacam tank top gitu kan. Singgawe hati merangsang, yang bikin hati merangsang. Nah, merangsangnya seperti apa? Apakah konotatif atau denotatif? Silakan ini sendirilah gitu kan. Tangga batur pada ngejebres. Tangga batur itu tetangga dan teman-teman pada bergosip. Ngejebres tuh. Iya, gosip, gibah. Ngejebres desi lu. Disangka wartiem stres. Dikira wartiemnya stres. Ngomongnya sedalan-dalan, ngomong sepanjang jalan, nganggone bahasa Taiwan, menggunakan bahasa Taiwan. Kocak ya? Ya, Ya, ini lagu jenaka. kocak, ini lagu jenaka, itulah. Intinya apa? Ya begitu saja, karena di video klipnya juga nggak nyambung sebenarnya. Video klipnya kan persis Dono Warkop, gitu kan, slapstick ya, slapstick. Slapstick, betul. Wakancil dengan wakosletnya didandani lucu gitu, pakai kupluk merah dengan biru, pakai talian sarung, ikat pinggang sarung, pakai baju koko ya. Kumisnya seperti kumis Jojon, kumis Asmuni. Kemudian wartiemnya laki-laki yang dandani perempuan menggunakan rok mini. Gitu. Rambutnya pakai wig, tas turun dari mobil Avanza. Itu. Ya, kemudian saya sedang berpikir keras hubungan lagu dengan video klip itu sebenarnya gitu kan. Tiba-tiba wartiem berbaring gitu. Kemudian diduduki oleh wakoslet atau wakancil hidungnya itu. Iya. Ini gimana? Urusannya gimana gitu kan? Peseknya wartiem itu diduduki oleh wakoslet dan wakancil atau dari lahir. Sementara modelnya itu tidak pesek, cuma badannya gempal gitu kan. Ya cowok. Gempal. Bencong Badan ya, gelap bencong, gitu bencong. kan. Enggak bencong. Oh, enggak ya? Bukan bencong, laki-laki yang didandani didandani. perempuan saja gitu. Dan seperti orang hilang gitu loh. Dia turun dari mobil, jalan-jalan kemana, kemudian di sebuah taman, di book ya. Iya, tiduran di book ya, tiduran bukan di bangku, itu di semen. semacam bangku tapi yang dari semen tuh. Ya kan? Iya, book ya. bukan gorong-gorong ya, book. Bukan. Tiduran di situ, kemudian diduduki hidungnya oleh kemudian. Jadi wartiem ini seperti orang gila ya, seperti bukan bencong, seperti orang yang tidak jelas asal usulnya, kemudian di akhir-akhir dia diguyoni seperti orang gila itu. Ini ya bagi sebagian masyarakat mungkin lucu gitu kan, Menghibur. gitu kan. Bagi saya kok pusing gitu. Ini hubungannya gimana gitu cerita antara video klip dengan lagu itu gimana gitu. Tapi di luar itu saya menangkap ada gini. Kreativitas yang tak terduga, karya yang tidak terduga,
akan menjadi booming, akan menjadi viral. Karena ternyata 1 tahun terakhir ini lagu Wartiem dinyanyikan oleh hampir seluruh penyanyi dangdut. Hampir tidak pernah telat gitu. Dan pada akhirnya kemudian saya memilih Dian Anik setelah saya beberapa kali mengobservasi gitu kan, penyanyi-penyanyi maupun grup yang mengiringi lagu ini, siapa yang paling Cocok. menurut saya paling pas. Saya menemukan itu. Saya menemukan Dian Anik yang pertama dari kualitas vokalnya, kemudian dari aransemen musik itu saya merasakan yang paling rapi itu. Nah, Dian Anik yang saya pahami juga di luar sesuatu yang belum saya ketahui ya. Dulu ada yang namanya kuntring. Ini khas. Kuntring biasa dengan dulatik. Itu ketika menyanyi menggunakan suara hidung. Jadi nyenger tuh. Apa ya? Ya nyenger gitu. Kuntring, kemudian diteruskan, entah sudah sebelum itu ada atau ada siapa saya nggak tahu, ada Diana Sastra yang kedua, kemudian sekarang Dian Anik dengan Diana Sastra kan sebenarnya seusia, cuma mungkin kemunculan dan kenaikannya gitu ya, kenaikannya berbeda gitu kan. berbeda masa, sedikit sekali sebenarnya, jedanya pendek gitu. Kalau misalnya kita mengenal Aas Rolani, ada Nunung Alfi gitu kan, kemudian Itih kalau dulu itu, ada Aja Uun, Iwi gitu kan, kemudian Aja Daria, itu Asrolani mirip dengan Nunung, mirip dengan Aja Uun, suaranya ya kan, suaranya kan lebih bulat gitu kan, lebih bulat. Kalau yang kuntring Diana Sastra dan Anik itu nyeter, jeprak gitu kan. nyeter karena menggunakan vokal hidup gitu kan. Nah, ini keunikannya gitu, dibanding misalnya, mohon maaf kalau saya boleh menyebut, ada Anik Arnika misalnya gitu kan, yang biasa juga menyanyikan lagu ini. Tetapi di luar itu, ini bukan hanya persoalan menyanyikan lagu ini persoalan karakter, persoalan bagaimana cara mengelola dan mengolah vokal. Yang saya tahu, kuntring, Diana Sastra, Dian Anik itu menggunakan cara yang hampir sama, sehingga keluarannya pun mirip gitu kan. Misalnya ketika Diana Sastra menyanyikan Arjuna Ireng gitu kan, bagus teman rupane, sapa bae arane. Nah ini kan karena saya tidak bisa persis gitu, katakanlah seperti itu. Katakanlah seperti itu. Kuwayang senenge yen Sunda dijodone, Keriting gitu ya. tuh nyeter karena menggunakan napas hidung, vokal hidung. Ini bukan salah, ini tidak buruk, ini khas, dan tidak seluruh orang bisa memainkan gaya itu, cara itu. Kebetulan 3 orang ini dengan tiga generasi, sebenarnya bukan 3 generasi ya, 2, karena yang 2 dengan 3-nya hampir berbarengan gitu kan. Itu memiliki cara yang, dan ini khas betul gitu loh, khas Pantura.
dapat gitu. Kalau menurut saya dapat panturanya itu, panturanya dapat. Bukan yang lain tidak bagus. Dapat dengan bagus itu berbeda. Gitu. Misalnya Wakancil dengan Wakoslet juga dapat, karena itu tidak digunakan oleh penyanyi pantura yang lain gitu. Semacam Ipang berbeda gitu kan. Misalnya misalnya Wakancil Wakoslet menyanyikan lagu ini dengan Wartiam bukan Wartiam sombong pisan. Nah, ada sengau hidungnya ada di situ gitu. Dan ini juga tidak mudah untuk ditiru, tidak mudah untuk dilakukan oleh yang lain. Nah, kalau saya boleh menilai, sebenarnya Wakancil dengan Wakoslet ya standar saja, kualitas vokalnya standar, gitu lah, standar. Tidak sebagaimana misalnya penyanyi dangdut yang kita kenal gitu kan, penyanyi tarling yang kita kenal gitu kan, biasa saja gitu kan. Tetapi saya melihat bahwa disitulah keajaiban sebuah karya gitu kan. Boleh jadi misalnya si pencipta, si penyanyi awalnya itu menyanyikan dengan biasa-biasa saja, tidak begitu dikenal oleh khalayak luas, tetapi dikenalnya justru melalui penyanyi yang lain yang mencoba untuk mengaransemen ulang, menjadikannya lebih bisa untuk dinikmati oleh publik. Itu ya ini soal lagi-lagi akhirnya kalau sudah bicara industri, kalau sudah bicara selera pasar, maka ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Soal kemenarikan perform, soal bagaimana aransemen musik digarap dengan lebih baik gitu kan. Secara personal Dian Anik membangun itu, bahkan di setiap panggungnya itu kan selalu ada tulisan Dian Anik, the special one of Pantura, mirip pelatih sepak bola kan. The special one. Ya ini branding kan, branding, tagline-nya seperti itu. Bahkan saya menduga kuat manajemen Dian Anik dikelola sedemikian rupa. Misalnya satu hal gitu kan, saya sering memperhatikan satu persatu pemain di atas panggung gitu kan, antara gitar melodi, gitar ritme, kendanger gitu kan, pemain kendang maksudnya, sulinger pemain suling, pun ada saksofon juga, kecrek gitu kan, tamborin. Itu masing-masing skillnya terjaga, tidak ada yang nyolong fokus, tidak ada yang ingin menonjol salah satu gitu kan. Misalnya bagaimana hal yang lainnya, kalau di panggung itu kan pasti banyak orang joget. Nah, manajemen Dian Anik karena membaca lapangan, tidak mungkin satu penyanyi Dian Anik itu mendatangi orang satu persatu untuk gasaweran. Maka dikerahkanlah penyanyi yang lain, bawa mic tetapi tidak nyanyi, mendatangi satu persatu gitu kan, sawer. Meskipun wartiam apa ya,
gayae kaya wong bule mama kuwu. Rambutnya arna warnane gitu Penganten. kan. Penganten. Nah ini yang khas, ini yang tidak bisa ditiru oleh penyanyi lain, penyanyi di panggung lain, selain Tarling, selain lagu Pantura gitu lah. Penyanyi lagu pop nggak bisa begitu gitu. Rapper nggak bisa, penyanyi lagu rock nggak bisa. Karena apa? Karena memang tidak include gitu loh, tidak identik dengan sawer. Gitu. Asiknya tuh di situ, di sela-sela Nyanyi. lirik tuh, di sela dia menyebut sosok yang dia memberi sawer, bukan memberi sawer, yang dia kode, yang diinginkan untuk sawer, kode, ngasih kode untuk sawer, mengundang bos pelayaran maning bos pelayaran terus baik gitu kan. rongewu. Bos pelayaran rongewu kalau kata Pak Dani Mardani itu, saya nggak mau 5.000 10.000 rongewu baik. Saya mau disawarnya 2.000 katanya. Itu. Jadi tapi jangan salah juga ini. Saya mengangkat lagu ini karena beberapa waktu ke belakang itu ada lek-lekan gitu. Ko Henry, kawan baiknya Dani Mardani, menyanyikan lagu ini. Ini lagu apa? Seperti saya kenal tapi saya nggak hafal gitu, dan enak lagu ini. Ini lagu dengan gap gitu kan, dengan asiknya menyanyikan lagu ini. Minus one gitu. Itu kemudian apa lagi? Satu hal lagi tentang Dian Anik ya. Di antara penyanyi lain yang menyanyikan lagu ini, saya menemukan cengkok, saya menemukan sengau, menemukan apa ya, ciri khas yang unik. Kebanyakan yang lain itu karena mungkin soal penghayatan ya, soal penjiwaan, soal pemahaman terhadap lagu atau apapun itu. Ini yang paling bukan mendekati, tapi lebih ke apa ya? Bisa memunculkan identitas baru, memunculkan napas baru, memunculkan misalnya ini Wakajel dengan Wakoslet, lagu Wartim ini muncul dengan identitasnya sendiri, kekhasannya sendiri. Nah, misalnya gini, Dian Anik tidak melakukan dengan sombong pisan, tidak dengan demikian gitu, tetapi dengan Wartiem sombong pisan. Jadi ada vibra di situ. Di akhirnya ada vibra. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menirukan secara persis karena 5 atau 6 tahun saya kursus vokal nggak pernah lulus. Itu saya pikir ya. Sementara yang paling mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman. Silakan direspon. Silakan merespon. Ya. Ada yang sudah siap dengan pertanyaan katanya. Ya, saya sudah membuat 3 pertanyaan, tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa perkenalan saya dengan Tarling itu terjadi di rumah sebetulnya. Pertama di rumah karena orang tua itu senang sekali menyetel lagu-lagu Pantura dengan keras dan tetangga tahu sendirilah bagaimana responnya. Begitu. Ketika sore misalnya hendak nyapu atau apa itu, atau bersih-bersih atau sedang aktivitas lain. Kemudian yang kedua,
semasa saya menjadi gadis Kopayu, bolak-balik. Perlu dijelaskan Kota Kopayu itu Indramayu. apa? Iya, sebentar. Dan sampai sekarang kalau misalnya masih ingin Kopayu itu, nostalgia. iya, Kopayu itu salah satu angkutan umum antar Bis 3/4 iya dari Indramayu ke Cirebon, itu. Gitu aja simpel. salah dua. Iya, dan biasanya kan keadaan mobilnya tuh ringsek, tidak menyenang, tidak nyaman lah, karena di dalamnya juga ada pelajar, ada pedagang, ada pengamen, ya. Ada hewan peliharaan, Ada kambing juga. Ada ya. kambing, ada ayam, macam-macam. Jadi ya yang cantik, yang jelek, yang semuanya kumpul di situ. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke India ya. Tidak perlu. Indramayu Cirebon juga ada. Ada. Nah itu barangkali mau nyoba naik Kopayu, namanya Kopayu. Kalau di Jakarta Kopaja. Koperasi apa sih Kopayu? Angkutan Indramayu. Oh iya, itu ya. Kok nggak ada Cirebon ya? Nggak ada, emang Koperasi punya orang Indramayu. Iya, gitu. Dan pasti di mobil itu kalau ada TV-nya, dulu ada VCD gitu ya. Itu pasti nyetel lagu-lagu Pantura sepanjang jalan yang sambil gelantungan karena nggak dapet duduk. Itu ini menjadi salah satu bentuk, jika tidak berlebihan ya, gitu. Seperti ya, melestarikan juga gitu, melestarikan musik-musik Pantura. Dan bukan melestarikan. Apa ya? Salah satu apa ya? Merawat ya? Apanya dulu gitu. Iya, karena yang dimaksud dengan melestarikan itu apa? Lagunya gitu, karena sering disetel gitu kan. Bukan melestarikan. Merawat aja ya. Merawat dan mengenalkan, menguatkan. Membumi ya. Iya itu. Membumikan gitu. Dan iya, sebelum masuk ke ya tadi sih Wartiem sudah dibahas sedemikian gitu kan. Tadi juga saya coba-coba buat nyanyi dan memang tidak bisa menirukan cengkok yang seperti itu gitu, yang seperti Dian Anik dan Koslet gitu kan, yang memiliki saya pikir setiap penyanyi Pantura juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Soal lagu Wartiem ya saya tadi udah agak sedikit inilah merespon gitu, ini kan liriknya kocak, kemudian dibawakan oleh orang yang tukang bodor. Iya, tukang bodor juga gitu. Tapi terlepas dari itu, mudah-mudahan enggak ini ya. Saya cuma mau bertanya gitu. Mungkin agak random sih ya. Tadi saya tertarik dengan kebanalan itu, dengan kebanalan lagu banalitas, ya, banalitas lirik-lirik lagu Pantura yang menyentuh persoalan-persoalan domestik gitu kan, persoalan-persoalan yang itu juga tidak perlu kita berpikir keras gitu ketika mendengar lirik itu. Bahkan ada yang kadang tidak terfilter gitu ya liriknya. Nah, sependek pengetahuan saya itu kan dari Tarling yang sebelumnya ada tadi gamelan dulu gitu, cuma gamelan, kemudian gitar dikasih gitar, kasih suling, kemudian kesini tambah menjadi bukan tarung sih, tapi jadi iya, jadi tembang Pantura, terkenalnya tuh sebagai tembang Pantura 2000-an lah gitu. Tembang Pantura daripada disebut Tarling tuh, karena Tarlingnya sendiri tuh sudah jadi kayak apa sih ya, kayak mengalami degradasi gitu. Bukan loh. Degradasi sebenarnya derivasi ya. Iya, derivasi. Seperti itu. Perubahan. Bentuknya kan tetap tidak begitu jauh. Iya. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa
penyanyi-penyanyi ya semakin kesini ya gitu, penyanyi Starling itu kan kebanyakan perempuan gitu, laki-laki itu seperti sedikit gitu. Apa karena memang harus dengan menampilkan sosok yang menggairahkan di atas panggung gitu kan, agar di samping saweran gitu ya, kemudian agar misalnya lagu ini, lagu yang dibawakan itu menjadi terkenal, menjadi merakyat gitu. Yang kedua itu udah ding, yang Itu dulu. nanti dulu. Sebetulnya tadi ya. Ini pertanyaannya mengapa lagu Pantura semakin kesini tema-temanya terkesan banal gitu, tapi kan tadi udah di ini. Ya itu. Yang kedua, kenapa harus menyajikan penyanyi yang mohon maaf tanpa menyinggung, ini kenapa harus dengan seksi begitu? Enggak. Yang kita bahas kalau Dian Anik tidak. Dian Anik itu wajar. Wajar. Tidak menunjukkan seronok ya gitu. Enggak. Apalagi itu. Karena kalau kita lihat di panggung yang lain yang jauh lebih seronok, lebih kasar, banyak. Lagunya apa, kemudian dengan goyangannya seperti apa? Enggak, kebetulan. Kalau untuk contoh ini, untuk kasus ini, Dian Anik tidak demikian. Artinya kalau misalnya kenapa penyanyi Starling itu harus perempuan, kemudian harus seksi, nggak ada, tidak ada yang mengharuskan. Bahwa kemudian ada penyanyi dangdut perempuan berpenampilan seksi dan bahkan kasar, gitu kan, kasar dalam pengertian pornok ya. Ya di panggung lain banyak. Iya, maksud saya di panggung-panggung yang lain gitu. Di panggung yang lain banyak, tetapi saya belum melihat penyanyi Starling Cirebon yang demikian. Oke. Yang penyanyi Starling, penyanyi Starling kelahiran Cirebon dan sekitarnya, Cirebon, Indramayu, mungkin Subang gitu kan. Saya belum. Kalau yang ngejual seksualitas gitu kan, ngejual sesuatu yang pornografi, banyak, tapi saya belum melihat misalnya, atau paling tidak deh beberapa, satu di antara 10 orang yang saya tahu gitu lah, satu aja gitu, penyanyi Starling Cirebon mana yang jika tampil selalu misalnya menggunakan rok mini misalnya gitu lah. Saya belum lihat. Kalau tidak celana kain ya, rok yang di bawah lutut, atau apa ya, dress gitu kan. Tapi ya kalau sudah bicara soal mata gitu kan, kemudian menghancurkan batasan gitu, oh dia seksi gitu kan, karena dia nggak pernah melihat orang seksi. Nah ukurannya kan jadi berbeda. Tampil seksi di atas panggung itu kan ukurannya jelas, bajunya ngepres, bajunya pendek, atau baju yang belum selesai dijahit udah dipakai. Kekurangan bahan gitu kan, baju yang kekurangan bahan udah dipakai untuk show gitu. Tapi kan enggak tidak identik gitu loh, tidak identik. Bahwa penyanyi lain di luar sini gitu kan, saya tidak sedang melakukan pembelaan terhadap penyanyi Starling Cirebon ya, enggak, karena ya ngobrol aja. Sejumlah nama yang saya kenal belum pernah saya lihat seperti yang dimaksudkan dalam panggung striptease misalnya ya gitu kan, pakai celana pendek lah gitu kan, atau penyanyi Koreaan gitu kan, itu kan sampai pakai bikini misalnya. Di wilayah timur banyak yang sampai ngangkang, yang sampai ngapain gitu kan, banyak sekali gitu lah. Inul juga pada mulanya berawal dari bokong, iya kan? Misalnya gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Nah, saya belum atau tidak. Iya.
tidak melihat penyanyi Tarling Cirebon mengekspos dirinya sedemikian rupa sehingga dicap atau dikenai identitas seronok. Soal pergeseran banalitas itu yang Enggak, kalau banal dari dulu. oh Dari dulu. kalau warung pojok gitu kan Enggak. ada halus nggak sih? Gini. Jadi kan tidak seluruhnya juga demikian. Gitu. Misalnya, ada yang suka nasi padang, ada yang suka nasi rawon, ada yang suka nasi warteg. Selera ya, oke. Ada pengrajin rotan asli, ada pengrajin rotan plastik. Gitu loh. Itu soal itu aja gitu loh. Jadi misalnya Haja Uun, kemudian almarhum Abdul Ajib, Kang Ato gitu kan. Kang Ato berangkat dari Macapat, dari Wangsalan, dari Paritan gitu. Abdul Ajib berangkat dari sesuatu yang jenaka gitu. Dari Wangsalan juga, dari Macapat juga. Nah, untuk yang lain ini juga sempat saya pikirkan gitu loh. Andai saja ada pencipta lagu Tarling Cirebonan yang sastra yang sedikit mengangkat kata-katanya menjadi menyimpan makna gitu, tidak terang-terangan, tidak vulgar. Tetapi saya berpikir kembali, masyarakatnya lebih mudah mencerna yang demikian. betul. Ini kan soal pasar. Termasuk misalnya ketika dikaitkan dengan bebasan Cirebon gitu. Iya. Kayaknya tidak masuk ya. Gitu. Nggak masuk. Lagu Pantura, Bahkan begini, lagu bebasan. jauh lebih jauh dari itu, tidak seluruh syair, tidak seluruh lirik lagu Tarling Cirebonan itu murni berbahasa Cirebon. Di sini aja lihat. Di sini. Ada campurannya. Misalnya Indonesia juga ada. Misalnya kita gaya kayak wong bule, rambutnya ana warnane sangga bule, beneran. Beneran itu apa? Beneran kan bahasa prokemnya, bahasa tidak bakunya bahasa Indonesia, gitu kan. Temenan kalau bahasa Cirebonnya, gitu. Iya kan? Temenan. Disangka bule temenan. Tapi nggak enak. Bukan gak enak karena kita Berarti terlanjur beneran. menerima lagu dengan teks semacam itu. Iya nggak? Gitu loh. Pas. Bule beneran. Bule temenan. Disangka bule temenan. Nanti Nanti di sana berteman. Kan sedang berbahasa Cirebon. Iya maksudnya nanti Sama dengan tafsir kita. lagi. Kita saya atau kita bersama. Kalau sudah Kita bersama berbahasa bahasa Indonesia. kalau sudah berbahasa lokal maka harus dilanjutkan dengan bahasa lokal. Kita si mengkononku. Jangan kita iranya si- tuh. Jadi bahasa lokal jangan kalau dicampur-campur jadi kacau. Nah, ini kemudian celana pendek. Pendek bahasa lokal. cendek. 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 Cendek, bukan pendek. Cindek mah ada. Cindek, cendek. Cendek. Kok. Apa? Cingkrang. Cingkrang sih, wis. ya sama artinya kalau cingkrang itu 3/4 sebenarnya. Tidak utuh. Kalau pendek itu pendek. Utuh pendeknya gitu loh. Kalau cingkrang Bisa segini. Iya, nggak pas, gantung. menggantung. Itu cingkrang. Pendek kan harus cendek. Lamun serowal priben. Iya, serowal. Iya, bener serowal ya pakai W. Serowal tapi rimanya nggak ketemu. Nah, ini juga problem gitu loh. Serowal. Singgawe ati merangsang. Merangsang juga ya, bukan bahasa Cirebon ya? Apa ya? Ini juga sulit gitu kan. Tangga batur pada ngejebres. Disangka warti am stres, ngomongnya sedalan ngomong bahasa. Nah, artinya tidak seluruh lagu Tarling Cirebonan juga murni berbahasa Cirebon. Ada campuran dengan bahasa Indonesia, ada campuran dengan bahasa Jawa. Gitu. Misalnya gitu ya, kayak lagu Keloas gitu kan. Ulah pucuk.
saya lawas saya apa? Tambalara. Saya lawas saya tambal ara. Nah, saya kan Soyo. Soyo Jowo. Bukan Cirebon. Saya lawas Tambalara. Gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ini problem gitu. Sayangnya mungkin beberapa pencipta agak enggan untuk lebih keras Iya. mengotak-atik bahasa, mengotak-atik kata-kata. Pas aja Iya, udahlah. nyari pasanya aja deh gitu kan. Belah Mudah diterima gitu kan. biar cepat. Ya, termasuk bikin video klip yang itu juga kan saya berpikir keras gitu. Antara harus menikmati lagu, berarti kan harus merem Ya. dengan menonton. Atau menikmati tontonan. Antara mata dengan telinga, saya harus pilih salah satu gitu. Karena kalau menonton dengan plus telinga gitu, nggak ketemu, nggak nyambung gitu loh. Ya mungkin ada wilayah imajiner di situ gitu kan, sampai wakanjur wakosretnya muni-muni gitu kan. Sombong temen curah, orti yang berbalik sampai wan baik kok, tempil curah. Iya. Kasar. Kayak gitu kan. Muni-muni. Tapi justru yang asik itu bagian situnya loh. Itu karena berangkat Ada dari celetukan bodoran gitu gitu, ya. bukan murni sebagai penyanyi. Ya, ada celetukan-celetukan. Celetukannya gitu kan. Meskipun sebagian orang mungkin merasa risih, merasa tidak nyaman dengan lagu yang ada kata-katanya. Padahal dulu juga lagu pop juga banyak dulu itu. Yang ada prolognya dulu gitu kan, atau di tengah-tengahnya tabahkanlah hatimu sayang. Ada puisi-puisinya gitu loh. Kan lagunya Tommy Jobisa itu tabahkan hatimu sayang, tabahkan hatimu kasih. Terus ada itu ya. Wahai. Jadi ada semacam puisi-puisinya lah gitu. Lagu yang dibacakan, bukan dinyanyikan gitu. Jadi kalau Liriknya. ada yang merasa bahwa itu bikin lagu terus begitu udah dulu banget ya, itu bukan kebaruan ya. Enggak, ya. Dari dulu udah ada Itu gitu. ada semacam gaya, ada semacam kecenderungan booming, ada juga kekhasan gitu loh. Sebagai ciri khas. Oh, ciri Sebagai khas, ciri khas, misalnya. penyanyi ini ada itunya ya. Misalnya di Pantura wajar gitu, ada bukan celetukan sebenarnya, misu-misu gitu kan, muni-muni. Iya, muni-muni, ada muni. Dan tahu apakah ini yang perlu kita apresiasi lagi, apa di supir-supir truk, supir bus Iya. jarak jauh Iya, itu pantu iya. ya lagu begini, Lagu begini. Biar nggak ngantuk. bukan beginian ya. Lagu begini, lagu ini, lagu yang seperti Betul. Lagu yang mudah dipahami. saking semangat. Saking semangat. Lagu yang seperti ini. Yoyo S. Saya waktu ke Tangerang 2 minggu lalu saja, sepanjang jalan nyetel lagu ini. Martiam. Seluruh lagu Cirebonan. Terus setel. Karena apa? Kalau nyetel lagu ini bukan membandingkan ya. Lagu Ebit G Ade nggak cocok. Gitu kan? Ngantuk nanti. Iya. Nah, Lagu rock nggak cocok juga karena situasi panas. dangdut. Tuh. Ini- Dangdut tuh mengalihkan perhatian, mengalihkan rasa stres lah gitu. Balik kalau misalnya bisa mengiringi sambil joget gitu. Tuh. Dan karena ini hiburan masyarakat, sebenarnya bukan, saya tidak mengatakan ini hiburan masyarakat kelas bawah kok. Tidak, malah yang nanggap-nanggap gitu kan orang-orang kaya yang di kampungnya. Yang gitu. kemarin nembang di Pejabat. lek-lek anggota dewan, Anggota dewan itu serem begini. anggota dewan Semua gitu. kalangan. Yang nyawer kubu kepala desa, camat, bos-bos gitu. Bahkan mungkin ketika mengadakan pertemuan-pertemuan ya nyetel -1 nembangnya ya ini ya. Hampir di seluruh tempat karaoke Ada lagu Pantura, dangdut Pantura. nembang Pantura. Saya sempat kaget, wah kok hafal semua ini, gila gitu. Artinya apa?
kalau kita mengatakan bahwa wah ini konsumsi masyarakat kelas bawah, enggak seperti itu. Kalau orang suka dengan tidak suka berbeda loh. Ini bukan kelas sosial. Kalau suka dan tidak suka sih masalah selera aja gitu. Saya nggak suka. Saya nggak suka. Ya nggak suka ya nggak suka aja gitu loh. Artinya bukan kemudian ini menjadi buruk atau konsumennya terbatas kelas menengah bawah misalnya, bahwa yang biasa kalau misalnya menteri atau anggota DPR pusat gitu kan tidak joget barangkali karena soal jaim gitu kan. Iya. Aslinya sih ini Meronta. Meronta-ronta. Udah meronta-ronta aslinya. Naluri panturannya meronta-ronta gitu. Ya Jaga ini image. sebagian kecil proses kreatif sebuah karya yang menjadi kesukaan masyarakat di tengah yang lain yang juga tidak sedikit yang gagal. Betul. Gagal naik panggung, gagal sukses, gagal diminati oleh masyarakat. Padahal cantik misalnya, padahal seksi, padahal potensi personalnya bagus. Tuh, ada lagi? Ini barangkali. Oke. Awal-awal mengenal Pantura ya, kalau kata Teh Uyung. Pantura tembangnya. Kalau Pantura nanti Iya, sejalan tembang Pantura jalan dari maksudnya. sini. Kalau jalan Pantura dari Lagu kecil. Pantura. Sebagai warga Pantura yang tidak menyukai lagu Pantura, tapi tidak, ya tadi itu tidak memposisikan bahwa lagu Pantura itu menjadi Buruk dan lain ini sebagainya gitu, ya. Tidak Ya, suka saja. sejalan aja gitu. Awal-awal sih dengerin lagu Pantura, dengerin tarling ya, lebih ke tarling tuh kalau bulan puasa, kalau orang-orang bangunin sahur. Itu banyak sekali di rumah, tapi sekarang udah jarang. Sekarang lebih ke hajatan-hajatan. Malah sebelum itu tuh kayaknya hampir setiap rumah beli CD yang Asrolani. Oh iya. Sempet itu kan waktu booming. Nah sekarang mah lebih ke hajatan-hajatan, bahkan yang kalau kita ngundangnya orang kosidaan, makanya tadi tidak ada korelasinya dengan penampilan tuh. Karena ketika kita ngundang yang kosidaan juga lagu-lagunya yang mintanya lagu-lagu ini. Kalau lagu-lagunya yang Arab kita nggak ngerti. Gembyung sekalipun, dan itu boleh. Dan emang kayak harus bisa gitu. Harus bisa penyanyinya. Inilah ciri khas. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Ya dibikin begitu. Wartiyam warkedokan. Iya, bisa. Iya, gitu. Karena untuk menarik minat. Kemudian Dan bukan hanya di sini, sampai ke Brebes juga ya lagu-lagunya begini. Ini ya, dan ya aku juga maksudnya ketika di Kuningan, misalnya orang Kuningan, orang Majalengka, ketika hajatan juga kok tembangnya Pantura, kenapa kalau nggak ngerti rasanya. kenapa nggak lagu Sunda gitu kan misalnya gitu, karena berbahasa Sunda, kenapa nggak lagu-lagu Sunda gitu, ya tetap Pantura gitu. Mereka nanggap ini. Karena organ tunggal itu. seni itu menembus batas. Oh iya. Ya, Nggak itu. paham juga bisa dinikmati kan. Iya. Kita sering Musik. denger lagu berbahasa Inggris, ngertinya juga enggak, tapi wah sesok iya gitu kan. Nyari lah diterjemahkan kalau bahasa Inggris. Iya, maksudnya tuh kita kan bukan bahasa Sendiri. hari-hari Karena enak gitu. kan kita pelajari ya. Gitu. Nah terus mungkin yang membuat lagu ini viral juga karena sekarang, kalau dulu kan Arab ya, lebih banyaknya orang-orang TKW itu tujuannya ke Arab Saudi gitu, ya ke daerah-daerah timur. Sekarang tuh lebih ke Taiwan atau Korea. Hong Kong. Iya. Singapura. Tapi lebih banyak Taiwan atau Korea. Jepang susah. Kayaknya Jadi kayak yang momennya udah pas, Iya, nemu momennya. Taiwan. Meskipun mungkin
salary-nya tidak lebih besar daripada Jepang. Jepang lebih tinggi. Iya. Yang paling mungkin kalau kata Cak Lontong, kenapa sekarang ekspor TKW itu bukan dulu kan insinyur apa gitu orang pintar ya yang ke luar negeri. Kenapa sekarang TKW? Bukan kita yang mundur, selera mereka yang turun. Bisa. Selera mereka yang turun. Kita harus tetap tinggi nih. Gitu kan? Bukan kitanya yang mundur, yang rendah, enggak, selera mereka yang turun. Iya. Iya, mereka kesulitan hanya mengurus rumah saja mereka kesulitan ya. Iya. Beres nyapu tuh mereka kesulitan. Gitu. Udah nih, lagi. Oke, udah. Udah gitu. Ada lagi. Tadi udah panjang lebar kan. Saya terlalu panjang. Iya, makanya ini bisa bikin jadi esai kan. Ya meskipun belum komprehensif sebenarnya. Maksudnya gini. Beberapa belas tahun ke belakang tuh sempat ada obrolan juga gitu mengenai lirik-lirik lagu Pantura yang beberapa diantaranya berangkat dari buku surat-surat TKW Indramayu. TKW gitu kan. Tapi memang plus minusnya adalah mudah membuat lirik yang kontekstual, dekat dengan keseharian, yang domestik, yang banal, yang seperti itulah. Dan minusnya tidak hari ini mungkin kita agak kesulitan untuk menemukan pencipta lagu Tarling Cirebonan yang apa ya? Yang Tarling. Yang tidak mengambil campur. tidak mengambil kecenderungan banal gitu. Itu yang Itu udah jarang. hari ini sulit kita temukan. Banyak kan ya seperti itu. Hampir semuanya mellow, meskipun ketika dinyanyikan Goyang juga. orang joget itu nggak punya aturan. Mau sedih, mau apa lagunya tuh ya, Gitu. mau pegatan, mau apa. Lagu yang isinya nangis sekalipun dia tetap dibikin asik. Tetapi ternyata hari ini mungkin karena persoalan pandemi atau apapun selama 2 tahun, masyarakat itu masyarakat joget hari ini. Betul. Silakan Sepakat. lihat aplikasi Snack, TikTok, semuanya joget. Butuh hiburan. Menghibur diri Dan sendiri. menghibur diri. Ini ada positifnya. Iya, justru Membuat kalau tidak orang- joget tuh enggak. Membuat orang menjauh dari bunuh diri, Tuh. dijogetin aja gitu. Daripada stres dari apa, lebih baik udah. Dan energinya tersalurkan. Energi Ini masyarakat joget. Saya pengen nulis masyarakat joget. iya Biasanya. essay tentang Hai. itu, masyarakat joget. Gitu. Dan yang dijoget itu cuma 5, 10, 15 detik paling lama gitu. Gini ya. Yamet Kudaci. Yamet Kudaci. Update. Bang Yamet. Arakedasi. Nah itu Ya, apa sih? Gitu jamet kan? tuh, Yamet Jamet. jadi Yamet coba Ya, jamet. apa sih? Iya, Gitu. jamet tuh apa sih? Aku Masya juga nggak ngerti. Allah gitu kan. Tapi enak ya. Diam-diam enak ya. Setelah yang gini-gini habis, ada lagi yang baru gitu. Masyarakat kita itu masyarakat kreatif sebenarnya. Ya masyarakat joget itu. Ya mikirnya mikir Ya, sedikit kalau lah. kalau positif ya gitu. Positifnya nggak aja ini. membuat angka kriminal tidak semakin bertambah, angka bunuh diri, Angka bunuh diri terutama. hampir semua orang stres tapi tidak bunuh diri. Kenapa? Joget ternyata mereka. Iya, jogetin aja. Asikin aja. Gitu. Yes, bisa joget. Ya nggak bisa. Bisa, cuma nggak diposting aja. Cuma bikin aja duet dengan Deluye. Iya, iseng itu tuh. Nanti juga dihapus. Kacau. Ya begitu ya teman-teman. Iya, menarik Mas, sih. sebenarnya nggak cukup ya, nggak cukup waktu yang
bisa panjang nih, bisa panjang, bisa sampai pagi membahas ini gitu ya. Karena beberapa yang di luar konteks Quartium itu saya ada beberapa file, ada beberapa ingatan gitu, yang bisa kita bicarakan. Karena kita membatasi tema, membatasi Iya, tema betul. ruang, akhirnya kita hanya bicara seputar itu. Dan satu hal lagi, lagunya Dian Anik yang dirilis tahun lalu juga mellow, tetapi dengan saya menemukan ciri khas yang lain gitu. Ada ini soal karakter, pertama karakter vokal, kedua karakter menyanyi, karakter personal. Lagu kecewa ya, lagu kecewa itu meskipun sebenarnya bukan bahasa Cirebon ya, kecewa itu ya. Kalau kecewa itu apa? Bahasa Cirebon. Alah, Kalau manis tua. kecewa itu menyesal. Iya menyesal. Kecewa apa nelangsa? Nelangsa. Nah itu Iya, mungkin dia kesulitan juga menemukan apa kecewa bahasa Cirebonnya, jadi udah penciptanya. Iya, kecewa. Bisa jadi. Kecewa. Tapi dari sisi ini kan soal romantis, roman. Seorang yang juga pergi ke luar negeri, dijanjikan mau hidup semati, tetapi si laki-lakinya Hianat. mengingkari, dan ibarat tebu cuma diambil manisnya saja, dibuang ampasnya, diambil gulanya. Nah itu kan ini peribahasa. Peribahasa. Maksudnya itu nah nyastranya di situ. Quartium ya nyastranya di Quartium tarikan gitu kan. Nah ya meskipun ibarat tebu dimet gulanya dibuang apa, dibuang ampasnya di gulanya gitu ya, manis diambil manisnya, diambil gulanya saja, itu kan sebenarnya terjemahan bebas dari peribahasa bahasa Indonesia. Iya. Itu kan. Itu. Ya, tapi inilah yang kita hadapi hari ini. Bahasa Cirebon dalam lagu-lagu Pantura belum seutuhnya. Saya pikir perlu ada perbincangan secara khusus pencipta lagu, penyanyi, arranger yang mengaransemen musik, pemerhati musik gitu, untuk berkumpul bersama agar terutama ini persoalan bahasa ya, persoalan bahasa. Kalau soal tema, soal misalnya nyerempet ke pornografi misalnya, itu saya pikir nggak ada persoalan. Itu menjadi ciri khas. Tapi bagaimana bahasa ini menemukan kediriannya. Ini bahasa Cirebon loh. Tidak ada campuran bahasa Indonesia, tidak ada campuran bahasa Sunda misalnya, tidak ada campuran bahasa lain. Ya ini kan harus berpikir keras. Kalau seorang pencipta lagu ya harus berpikir keras. Dia tidak hanya mementingkan rima, gitu. Ya, akhirannya an gitu. Nggak sekedar itu gitu. Meskipun begitu juga tidak mudah. Iya, begitu. Membuat rima juga tidak mudah. Apalagi membuat rima dan bahasanya bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon. Itu Itu sebenarnya barangkali waktu mendatang ada gagasan atau ada inisiatif untuk berkumpul bersama, saya pikir ini akan menjadi langkah yang tidak sekadar orang membuat dirinya menjual sesuatu, mengangkat seseorang untuk menjadi populer, lagunya diminati banyak orang, tetapi sekaligus menunjukkan kedirian bahasa daerahnya.
Sukses. Saya pikir itu ya. Tarling. Terima kasih. Mohon maaf untuk Mbak Dian Anik, untuk Pak Kancil, untuk Pak Koslet. Kami membahas panjenengan semua bukan dalam rangka membandingkan satu sama lain atau memburuk-burukan satu sama lain, tetapi kami berangkat dari teks yang mengandung unsur sastra. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.